selamat datang di YouTube channel Sankawati. Gimana? Masih betah di rumah aja? Kalian pasti pernah dengar sebelumnya tentang sebuah pepatah, yaitu malu bertanya sesat di jalan. Maksudnya gimana? Kalian harus tahu dong maksudnya. Maksudnya kalau kita malu bertanya, kita takut untuk bertanya, kita nggak berani tanya, kita ragu-ragu bertanya, dan kita salah nanya, kita pasti bakal tersesat di jalan, nggak tahu kebenarannya, nggak tahu jalan pulang, nggak tahu gimana harus melakukan sesuatu seperti itu kan. Nah, jadi gimana sih caranya bertanya itu gitu, biar orang itu paham sama apa yang kita tanyain, dan biar kita tuh nggak ada miskomunikasi sama orang yang kita minta informasi. Jadi ada, tenang aja, karena ada Asikadimba atau 5W plus 1H. Apa sih Asikadimba itu? Jadi Asikadimba adalah singkatan yang digunakan untuk bertanya kepada orang lain untuk mendapatkan informasi. Apa aja sih yang Asikadimba itu terdiri dari apa aja sih? Jadi Asikadimba terdiri dari pertama, apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Jadi ada 6. Oke, kita akan membahas yang pertama, yaitu apa. Jadi kata apa itu digunakan untuk bertanya mengenai sesuatu atau mengenai keadaan, intinya mengenai sesuatu hal aja gitu. Contohnya, apa makanan kesukaanmu? Apa yang bisa aku lakukan agar kursiku dapat berwarna hitam? Apa yang harus aku bersihkan? Apa saja bahan-bahan yang diperlukan? Seperti itu. Jadi ininya apa itu menanyakan sesuatu, bisa menanyakan keadaan, menanyakan keadaan, menanyakan apa yang dibutuhkan, dia yang dibutuhkan keadaannya aja gitu ya. Yang menanyakan keadaan itu kita menggunakan apa. Jadi jangan salah ya teman-teman. Terus berikutnya adalah siapa. Kalian pasti tahu dong siapa itu digunakan untuk apa. Jadi siapa digunakan untuk menanyakan seseorang, bener banget. Jadi contohnya, kalau kita mau nanya ke orang lain tentang seseorang, contohnya yang pertama ya, siapa nama ayahmu, atau siapa yang mengerjakan PR itu, siapa yang menggambar di buku gambar, atau siapa penemu bola lampu, siapa yang menemukan Facebook, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita menanyakan seseorang, kita harus menggunakan kata tanya siapa. Jadi jangan sampai ketukar ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Pinter banget kalian, ya ampun. Aku bangga sama kalian. Jadi kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu berangkat sekolah? Kapan kita bisa pulang? Kapan matahari terbenam? Kapan kamu lahir? Kapan kamu tidur, dan lain sebagainya. Kapan kamu bangun, kapan kamu mandi, atau apapun. Jadi intinya kalau kita menanyakan waktu, kita menggunakan kapan. Berikutnya adalah di mana. Di mana? Kalian pasti tahu dong di mana digunakan untuk menanyakan apa? Ya, benar banget. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana rumahmu? Di mana asalmu? Di mana kamu menemukan babah itu? Di mana kamu membeli baju? Terus, di mana kamu biasa makan? Di mana kita bisa bersepeda, dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian menanyakan tempat, kalian menggunakan kata tanya di mana. Pintar banget. Oke, berikutnya adalah mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Benar sekali. Jadi mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Jadi ketika kalian membutuhkan alasan, atau kalian menanyakan suatu alasan, kalian menggunakan kata tanya mengapa. Contohnya, mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu bangun kesiangan? Atau mengapa kakimu bisa terluka? Nah, kata mengapa ini nantinya akan dijawab kan sama yang dikira. Karena kayak tadi, mengapa kamu bangun kesiangan? Karena semalam aku tidur terlalu larut, seperti itu. Atau tadi kan kita tanya, mengapa kakimu bisa terluka? Bisa jadi orang yang kita tanya akan menjawab, karena aku terjatuh dari sepeda, dan lain sebagainya. Jadi ketika kalian menanyakan alasan atau membutuhkan
membutuhkan jawaban atas atau membutuhkan alasan, kalian menggunakan kata tanya mengapa. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan proses. Bener banget kalian, ya ampun, tepuk tangan dulu. Oke. Bagaimana digunakan untuk menanyakan proses. Contohnya, bagaimana cara membuat susu strawberry, bagaimana cara untuk menalikan sepatu, bagaimana cara membuat kue, dan lain sebagainya. Nah, nanti jawab pertanyaan dari bagaimana ini akan dijawab bagaimana caranya. Caranya seperti ini, kayak gitu. Nanti ada step-stepnya dan lain sebagainya. Dan kemudian ada juga yang terakhir untuk ada satu kata tanya nggak termasuk di aksi Kadimba, cuman ini perlu sebenarnya kalian tahu juga gitu, yaitu berapa. Kalian harus tahu dong berapa digunakan untuk menanyakan apa. Benar sekali, berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Jadi ketika kalian membutuhkan jumlah atau menanyakan jumlah, kalian bisa menggunakan kata berapa. Baiklah teman-teman, contohnya ya, berapa umurmu, berapa 1 tambah 2, berapa lama kamu di sekolah, kayak gitu. Jadi kan nanti jawabannya adalah jumlah, jadi kalian bisa menanyakan jumlah dengan kata berapa. Oke teman-teman, semuanya udah dijawab, udah aku telah terangin ya secara singkat mungkin, tapi insya Allah kalian udah paham kan. Jadi kita review dulu ya, mulai dari aksi Kadimba plus berapa tadi. Oke, yang pertama, apa digunakan untuk menanyakan? Benar sekali, untuk menanyakan keadaan atau menanyakan sesuatu. Kemudian siapa digunakan untuk menanyakan? Benar sekali, siapa digunakan untuk menanyakan seseorang. Kemudian kapan digunakan untuk menanyakan? Ya, kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian di mana digunakan untuk menanyakan? Oke, benar sekali 100. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat, jangan lupa, jangan sampai kebalik-kebalik, oke? Kemudian mengapa digunakan untuk menanyakan? Benar sekali, mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Kemudian yang keenam adalah bagaimana digunakan untuk menanyakan? Benar sekali, bagaimana digunakan untuk menanyakan proses. Kemudian yang ke-7 atau tambahannya adalah berapa. Jadi yang berapa digunakan untuk menanyakan? Benar, berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Jadi teman-teman jangan lupa tentang aksi Kadimba dan berapa tadi, agar kalian bisa bertanya dengan benar dan juga orang yang kalian mintai jawaban bisa memahami pertanyaan kalian dengan baik. So, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semakin semangat belajarnya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan agar COVID ini selesai berlalu segera selesai dan kita bisa sekolah lagi, bertemu di sekolah tercinta kita. Dadah.